Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Imam. Dan hari ini gue pengen sharing ke kalian semuanya tentang gimana caranya sih gue setting kamera gue untuk foto panning. Di dalam foto panning ini ada 3 hal yang harus kalian pahami dan kalian ingat. Yaitu yang pertama adalah shutter speed, yang kedua adalah aperture, yang ketiga adalah settingan ISO tentunya. Dan juga gue bakal sharing ke kalian semuanya lensa apa yang paling enak digunakan untuk foto panning ini. Tapi sebelum itu, buat temen-temen semuanya yang belum subscribe channel gue, silahkan subscribe dulu. Jangan lupa nyalakan juga loncengnya, supaya kalian selalu mendapatkan update-update terbaru tentang video-video fotografi dan juga videografi. Nah, kalau sudah, nggak usah lama-lama ya, langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Baik teman-teman, kita sudah masuk ke kameranya. Jadi yang pertama yang harus kalian setting di sini adalah shutter speed, ya. Kenapa? Karena shutter speed ini adalah yang nantinya akan berpengaruh terhadap kecepatan kamera dalam mengambil gambar. Nah, semakin cepat kita men-setting shutter speed kita, maka nantinya untuk foto panning itu akan semakin tidak ngeblur, teman-teman ya, backgroundnya. Dan juga sebaliknya, semakin pelan ya kita men-setting shutter speed ini, maka untuk backgroundnya nanti akan semakin ngeblur. Nah, biasanya gue setting untuk shutter speed ini di angka, biasanya sih yang paling ideal adalah di angka 50-an ya. Karena kalau di bawah 50 itu sudah cukup berat ya, untuk bukan cukup berat, tapi di bawah 50 tuh nantinya akan getarnya keterlaluan ya, jadi ngeblur sampai ke orang-orang yang ngeblur semua gitu ya, karena tangan kita kan juga harus standby gitu ya. Jadi untuk yang bagus sih 50 sih kalau gue ya. Kalau di atas 50 kenapa bang gitu, kalau misalkan 100, kalau 100 tuh nantinya si foto itu akan nge-freeze semuanya ya, jadi background dan juga si objeknya akan nge-freeze semua, jadinya bukan foto panning dong ya gitu. Yang selanjutnya yang gue setting adalah besaran f ya. Jadi di sini besaran f yang ideal adalah, kalau gue biasanya pakai f11 ke atas ya. Kenapa? Karena f11 ke atas itu nantinya foto akan mudah ngeblur ya, karena semakin besar, semakin kecil bukaan yang kita pakai, maka nantinya foto yang dihasilkan akan semakin ngeblur backgroundnya. Ngeblur di sini adalah ngeblur merata ya, jadi nggak kayak ngeblur yang FF gede kayak f28 ataupun f1.8, itu biasanya blurnya blur yang bokeh ya. Jadi kalau ini sebagai catatan buat teman-teman semuanya, kalau misalkan kalian pengen foto panning, jangan sekali-kali kalian pakai bukaan yang besar ya. Karena kenapa? Kalau kalian pakai bukaan yang terlalu besar, maka nanti hasilnya nggak smooth gitu ya, backgroundnya tuh akan ya kurang smooth aja gitu ya. Dan selain itu juga kalau misalkan pakai bukaan gede, pastinya foto yang kalian hasilkan akan semakin terang, dan otomatis akan membutuhkan shutter speed yang lebih cepat untuk mendapatkan warna atau exposure yang ideal gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah settingan ISO. Nah, settingan ISO di sini biasanya sih gue pakai di angka-angka ya 500 atau 600 lah ya, sampai 800. Jadi range-nya adalah 500 sampai 800. Kenapa? Karena biasanya untuk kamera-kamera yang biasa gue pakai itu kamera-kamera jadul. Jadi kenapa gue setting di angka 500 sampai 800, nggak nyampe 1000, supaya nggak noise teman-teman. Ya, karena kamera jadul itu lebih rentan noise daripada kamera-kamera yang zaman-zaman now gitu ya. Tapi kalau kalian semuanya pakai kamera-kamera yang baru sih, menurut gua nggak masalah ya kalian setting di ISO di atas 1000 ya. Bahkan di atas sampai 6400 pun ada sebuah kamera yang itu dia belum noise, jadi masih bagus gitu ya. Nah, kalau kamera gue ini yang jadul ini kan cuma sampai 6400 ya. Jadi ini settingan selanjutnya tuh udah high ya. Jadi udah berat sih, akan noise gitu. Jadi
Kalau gue sih lebih aman di bawah 1000 lah, itu lebih aman ya. Di bawah 1000 ya, antara 500 sampai 800 ya, menyesuaikan dengan kondisi yang kita alami gitu ya. Ya kalau misalkan terlalu terik ya bisa diturunkan lagi gitu ya. Kalau misalkan kondisinya agak gelap ya bisa dinaikin. Tapi biasanya karena karena ukuran f yang di setting tadi adalah menggunakan f kecil, itu biasanya akan membutuhkan ISO yang lebih tinggi ya gitu. Kalau enggak yang ngalahinnya ya kalian bisa nggak misalkan si speed ini di bawah settingan shutter speednya di bawah 50. Kalau gue sih, tangan gue sih nggak bisa ya di bawah 50 tuh udah geter banget gitu ya, nggak akan bisa sih di bawah 50 tuh geter, terlalu geter sih gitu. Kalau misalkan ya kurang lebih untuk settingan sih hanya itu saja. Untuk settingan kamera biasanya yang gue pakai. Kalau misalkan settingan kayak white balance gini ya, ini menyesuaikan dengan kondisi juga ya, kondisi saat kalian motret itu seperti apa. Kalau misalkan kondisi terik banget gitu, matahari terang ya, biasanya gue pakai sih ya di angka-angka 5000 sampai 5200 gitu ya. Sampai 5500 tuh masih fine lah, masih bagus gitu ya. Tapi kalau misalkan terlalu sore gitu ya, yang mana mataharinya tuh biasanya bersinar orange gitu, biasanya gue turunin sampai ke angka-angka ya maksimal banget tuh 4000 gitu, supaya gambarnya tuh balance gitu ya. Dan teman-teman, gue nggak pernah pakai white balance yang auto ya, jadi karena kamera, lagi-lagi karena kamera gue ini kamera jadul, gue nggak percaya dengan settingan autonya. Jadi ya udah gue pakai Kelvin aja gitu ya. Karena gue cukup percayalah dengan Kelvin itu di kamera tuh pasti ya cukup akurat gitu ya. Nah, kira-kira seperti itulah penjelasan dari gue. Gimana menurut kalian semuanya? Apakah settingan yang gue pakai ini akan kalian contoh? Ya terserah ya, mau dicontoh apa enggak. Yang pasti biasanya sih kalau gue sih ya kayak gitu settingan untuk foto panning gitu ya. Dan foto itu kemarin gue ikutin untuk lomba ya, nggak tahu menang apa enggak, yang penting ya ikut aja gitu ya, pengalaman gitu ya. Oh iya, tadi gue janji untuk ngasih tahu ke kalian semuanya lensa-lensa apa yang paling enak digunakan untuk foto panning ya. Kalau menurut gue sih lensa yang paling enak untuk digunakan untuk foto panning ini adalah lensa-lensa dengan kategori lensa zoom ya, atau lensa yang jauh. Seperti yang gue pakai untuk moto panning Honda PCX ini, gue pakai lensa dengan focal length 70-200 ya, f28. Tapi f28 itu nggak kepake ya teman-teman ya, gue pastiin ke kalian semuanya. Gue kasih tahu ke kalian semuanya, untuk f28 nya itu jarang kepake banget untuk foto panning, karena ya biasanya sih gue foto-foto panning tuh pakai bukan kecil ya, f11, f12 gitu ya, dan seterusnya. So buat kalian semuanya, kalau misalkan hanya punya lensa yang standar gitu ya bawaan, atau mungkin kalian hanya punya lensa zoom yang biasa gitu ya, 55-250, 55-200 gitu ya, itu sudah cukup banget digunakan untuk foto-foto panning gitu ya. Tergantung dari kalian semuanya makainya gitu ya, nyetingnya, dan juga tangannya sih yang pasti, karena kan foto panning tuh membutuhkan kestabilan tangan ya saat memoto, karena kita akan foto dengan tangan yang bergerak gitu ya. Jadi kira-kira seperti ini, tek gitu ya, tek gitu. Kira-kira seperti itu teman-teman. Oke, cukup sekian saja untuk video sharing hari ini. Semoga video-video dari gue ini bermanfaat buat kalian semuanya, khususnya buat teman-teman semuanya yang lagi belajar tentang fotografi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa, gue ingetin lagi, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya, komen, share ya ke teman-teman sekalian semuanya, supaya ilmu-ilmu yang gue sharing ini bermanfaat untuk banyak orang. Dan seperti biasa, tetap produktif, tetap sehat, tetap semangat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.